Negeri ini memang aneh, maling dipukul, yang masuk penjara justru korbannya. Seperti yang dialami oleh mahasiswa bernama Sandika di Aceh Tengah. Ia dituntut 1,5 tahun oleh penuntut umum karena dituduh main hakim sendiri. Coba cerna pelan-pelan. Barang kamu mau dicuri orang, kamu emosi, kamu lawan, lalu kamu yang jadi penjahat. Katanya negara hukum, tapi saat rakyat kecil menjaga hartanya, hukum bilang kamu kebablasan. Alasannya klasik, pembelaan diri tidak boleh berlebihan. Padahal di dunia nyata, mana sempat korban mikir pasal saat maling sudah di depan mata. Hukum minta rakyat tenang, sabar, sementara maling datang tanpa aturan, tanpa etika, tanpa mikir masa depan korban. Ini pernyataan korban yang dituntut 1,5 tahun penjara. Saya mendapat laporan dari bibi saya bahkan pada tanggal 15 Agustus 2025 Bang. Ketika itu saya langsung mencari informasi kepada toke-toke yang di sekitar kampung ini bahkan ada nggak orang menawarkan mesin kopi kayak gitu kan. Setelah itu kata ada salah satu toke, ada dia menyebut nama Fahmi. Dari situ kecurigaan kami mengerucut bahkan. Setelah itu kami cari Fahmi, mesin apa yang ditawarkannya kepada toke tersebut yang menerima mesin tadi banget. Saya pergi ke tempat toke tadi bersama kawan saudara Maulida. Iya, terus sampai di sana? Dari sana kami sudah dapat informasi seperti itu. Lalu kami bergegas mencari informasi di mana keberadaan Fahmi, karena Fahmi tidak berada di kampung Bang. Berarti 2 hari lah ya? 2 hari. Setelah itu kami dapat informasi bahwa tanggal 16 Agustus 2025 malam mendapat kabar bahwa saudara Fahmi menjual mesin ke pembeli mesin di daerah Tansarir. Kami meminta nomor dari pembeli mesin. Setelah itu menelusuri kayak itu banget keberadaannya, bahwa si Fahmi ini masih ada tinggal uang mesin tadi Bang. Sisa uang mesin tadi masih ada sama pembeli ini tadi. Jumlahnya kurang ingat saya Bang. 16 Agustus 2025 siang kami mendapat kabar dari pembeli mesin tadi bahwa si Fahmi mau ngambil sisa uang tadi. Setelah itu kami bergegas menuju arah Tansarir Bang, arah pembeli mesin tadi. Iya. Setelah sampai Tansarir sempat sampai jumpa sama Fahmi di mana? Di perjalanan menuju Tansarir, dua rekan saya berjumpa dengan tiga orang, salah satunya Fahmi Bang. Di mana itu? Setelah ketemu dengan Fahmi, rupanya orang ini udah cekcok kayak itu Bang. Beliau nggak mau ngaku kayak itu, padahal belum melawan sama kawannya tadi Bang kan. Dua rekannya. Begitu sampai, karena nggak mau dibawa Bang, di situ terjadi pemukulan itu Bang. Di situ pukul dia Bang, tampar. Karena memberontak, makanya saya menampar mereka bertiga Bang. Kami bawa, lalu kemudian dua rekannya lari Bang. Yang kami bawa cuma Fahminya ya, menuju ke Polsek. Setelah Fahmi diponis kan saya udah di Banda Bang. Iya. Lalu 2 bulan setelah itu, bulan berapa tepatnya? Bulan 10 2025 kami menerima surat dari Kapolres untuk dimintai keterangan Bang. Keterangan tentang pemukulan gitu, penganiayaan gitu. Setelah itu abang setelah dipanggil abang datang Bang. Berapa kali datang? Sekitar 3 kali Bang. Itu dipanggil ditanya masalah tentang kejadian pemukulan. Pemukulan kepada pencuri itu ya? Iya Bang. Habis itu mendapat surat dari pengadilan pada bulan 11 2025 Bang. Saya pertama kaget Bang, ketika saya didakwa sebagai tersangka Bang. Tersangka di pemukulan ini, sedangkan saya di sini sebagai korban. Iya. Karena mesin
bibi saya yang hilang, Bang. Masa bisa pencuri bisa melaporkan korban? Kan itu yang saya kagetkan. Kami memukul pencuri itu karena memang pelajaran, Bang. Satu lagi memang memberontak mereka bertiga, Bang. Tidak mau kooperatif dibawa ke desa, Bang. Awalnya saya berpikiran bukan ke polsek, malahan ke desa dulu. Karena di situ ada mobil patroli, lalu dibawa kami ke polsek. Abang pukul di bagian mana? Berapa kali bang pukul? Saya memukul hanya sekali di bagian muka. Setelah kami pukul baru mau dia ikut, lalu kami pergi, Bang. Saya kaget pada tanggal 25 bulan 11 2025. Saya mendapat surat panggilan dari pengadilan, Bang. Surat panggilan? Surat panggilan, Bang, bahwa sidang pada tanggal 27 bulan 11 2025. Karena kejadian bencana diundur. Lalu bagaimana menurut orang hukum tentang kasus seperti ini? Jadi kemarin waktu saya makan ada teman yang nanya, "Bang, tadi malam saya kemalingan, tapi karena saya benci, jadi saya pukul, Bang. Nah, itu gimana, Bang? Bisa nggak saya dikasuskan?" Katanya dia mau melapor ke polisi. Nah, jadi di sini saya ingin terangkan bahwa kita sebagai negara hukum ya tidak boleh agent acting, bahasa hukumnya agent acting, atau melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi negara sudah menyediakan instrumen kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menuntut siapa-siapa yang bersalah. Jadi walaupun ada orang yang bersalah di depan kita, kita tidak memiliki hak untuk memukulnya. Kita tidak memiliki hak untuk main hakim sendiri, karena ada pengadilan yang menuntutnya. Jadi kalau ada kasus yang seperti itu, maka orang yang melakukan main hakim sendiri itu bisa dipidana juga. Jadi keduanya kena, yang satu kena pasal pencurian, yang satu lagi kena penganiayaan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada maling lalu digebukin warga sampai meninggal dunia, apa warga bisa dipidana? Ya, bukan hanya bisa, memang wajib untuk dipidana. Kepada siapapun orang yang melakukan kejahatan di rumah Indonesia, hukumnya sudah dibuat dan disepakati aturan positifnya. Kalau dia maling ya harus dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan dia dibina supaya tidak lagi menjadi maling. Nah, pembinaannya itu juga harus mengukur kenapa orang ini maling. Bisa saja karena lapangan pekerjaan tidak ada. Maka pemerintah bukan hanya menghukum dia, tapi menghukum dirinya sendiri juga. Dengan apa? Dengan mengeluarkan regulasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Ini kan harus imbang gitu loh. Jadi kita itu harus mengerti tentang segala jenis kejahatan yang terjadi dalam rangka apa dan apa sebabnya. Sehingga apa? Kita juga melakukan pembaharuan di dalam wilayah kehidupan publik. Karena kehidupan publik inilah yang kemudian akan mampu untuk membuat regulasi-regulasi baru sehingga ke depan kejahatan semakin berkurang. Itu Mbak Erna. Ya, baik. Jadi hukuman tetap wajib diberikan kepada siapapun yang melakukan kejahatan terhadap orang yang melakukan kejahatan juga. Oke. Jadi maling Anda gebukin ya Anda ya harus masuk penjara. Kalau malingnya luka, apalagi kalau mati ya tetap masuk wilayahnya pembunuhan. Walaupun itu maling ya, Pak ya. Iya. Oke, tanggap. Banyak netizen bilang kalau ada maling jangan lawan, biar hartamu hilang asal kamu aman dari hukum. Apakah hukum masih melindungi korban atau justru mengajari kita untuk pasrah?